Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 20 Juni 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 6, ayat 7-15. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, doa adalah suatu komunikasi pribadi kita dengan Allah. Jadi, doa adalah hal yang amat penting dalam hidup orang beriman. Berkaitan dengan kegiatan yang amat penting itu, Yesus telah mewariskan kepada kita suatu doa yang terkenal dengan sebutan doa Bapa Kami. Doa ini relatif amat pendek, tidak bertele-tele seperti kebanyakan doa kaum kafir, tetapi amat indah dan mendalam. Doa Bapa Kami dapat dianggap sebagai ringkasan seluruh Injil, sebab tema-tema utamanya mencerminkan tema-tema utama seluruh Injil. Doa ini menjadi model untuk setiap doa Kristen. Doa ini memuat 7 permohonan yang dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama terdiri dari 3 permohonan, yakni agar nama Allah Bapa dikuduskan, agar kerajaannya diwujudkan, dan agar kehendaknya diwujud nyatakan. Sedangkan bagian kedua terdiri dari 4 permohonan yang menyangkut kebutuhan manusia. Dari segi susunan doa, doa Bapa Kami mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah pertama-tama untuk memuji dan memuliakan Allah. Baru sesudah itu, kita melambungkan permohonan yang menyangkut kebutuhan kita. Dari segi isi, doa Bapa Kami mengajarkan kepada kita suatu relasi yang mesra antara kita dan Allah, suatu relasi antara anak dan Bapa. Seperti nyata dari pembukaan doa ini, Bapa Kami yang di surga. Seperti Yesus, kita pun mohon kepada Allah Bapa agar namanya dikuduskan atau dimuliakan. Di sini dipakai kalimat berbentuk pasif, tetapi subjek pelakunya tidak disebut. Jadi, Dia sendiri yang akan menguduskan namanya. Dia juga yang berkuasa untuk menjadikan kerajaannya itu datang ke tengah manusia, atau dengan kata lain, menjadikan kehendaknya
terlaksana di bumi seperti di surga. Permohonan kita agar kehendak Bapa terjadi sama dengan doa Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jadilah kehendak-Mu. Selanjutnya, kita mohon agar Bapa menyelenggarakan kebutuhan hidup kita, yaitu makanan, sebab Dia adalah penyelenggara hidup kita. Sebagai pendosa, kita pun selalu mohon ampun kepada Allah Bapa. Akan tetapi, kita juga harus bersedia memaafkan kesalahan sesama, seperti yang ditegaskan oleh Yesus. Akhirnya, kita yang lemah ini perlu dengan rendah hati mohon agar tidak dibiarkan masuk ke dalam pencobaan, tetapi dibebaskan dari yang jahat. Sesungguhnya, semua tema dalam doa permohonan ini adalah tema utama dalam Injil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.